Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang memasuki budaya baru, yaitu dari bab 12, mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Nah, memasuki budaya baru dapat kita ketahui bahwa budaya ini adalah kebiasaan baru yang dilakukan masyarakat yang mempengaruhi kehidupan serta sosial. Menurut Hall 1959 adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori gegar budaya atau yang biasa disebut kultur shock. Ia menyebut gegar budaya adalah sebagai sebuah gangguan, padahal semua hal yang biasa dihadapi di tempat asal menjadi sangat berbeda dengan hal yang baru yang dihadapi di tempat dan di lingkungan baru dan terasa asing. Nah, reaksi terhadap kejutan budaya. Reaksi yang disosialisasikan dengan kejutan budaya bervariasi di antara setiap individu dan dapat muncul dalam waktu yang berbeda. Misalnya nih, seseorang yang terus-menerus berhubungan dengan budaya yang lain mungkin merasa sedikit gelisah. Nah, kejutan budaya tersebut menurut Smith dapat menghasilkan sejumlah reaksi yang berpotensi mengakibatkan masalah. Paling tidak, kejutan budaya dapat menyebabkan Anda merasa putus asa, lelah, dan tidak nyaman. Nah, adapun pengertian gegar budaya atau shock kultur. Gegar budaya dan shock kultur adalah suatu perasaan bingung, cemas, risau, gelisah ketika bertandang dan bermukim di lingkungan masyarakat yang baru dan atau total beda dengan situasi biasanya. Nah, terlebih bagi mereka yang baru pertama kali tinggal dalam waktu lama di daerah baru, umumnya kultur shock yang dialami pertama kali adalah pada proses berkomunikasi. Pengalaman berbicara bahasa asing yang di negara aslinya akan sangat berbeda ketika mempraktikkannya. Nah, belum lagi disparitas nilai mata uang. Perilaku mengonversi harga barang di luar negeri dengan mata uang negara asal kerap kali terjadi dan menjadi kendala. Nah, gejala gegar budaya, proses adaptasi setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang berhasil melaluinya dengan cepat ataupun lambat. Nah, untuk keluar dari fase tersebut. Begitu pula dengan dampak dari shock kultur yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dalam bentuk yang beragam. Meski begitu, setiap individu akan mengalaminya untuk mengidentifikasikan bahwa sedang mengalami shock kultur. Nah, adapun berikut adalah tanda-tandanya: merasa bosan, menarik diri dari lingkungan baru, diliputi perasaan tidak berdaya, mudah lelah, hingga lebih sering tidur, terlalu sering mengomentari budaya atau tradisi setempat, homesick alias kangen rumah, depresi. Tahapan gegar budaya melansir dari No Health International, gegar budaya terbagi dalam 4 atau 5 tahapan. Mengapa dikatakan 4-5 tahapan? Hal ini dikarenakan tahap 1 sampai 4 akan dialami seseorang ketika di perantauan. Nah, sedangkan fase kelima akan mereka rasakan saat kembali ke kampung halamannya. Nah, adapun salah satunya yaitu honeymoon. Stage honeymoon. Stage babak pertama dari shock kultur biasanya terjadi pada minggu sampai bulan pertama. Hal yang dominan dirasakan adalah euforia menjalani kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, mulai dari panorama, kemajuan teknologi, hingga keunikan tradisi dari daerah baru tersebut.
Pada fase ini umumnya dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Namun, periode ini harus berakhir dan beralih pada tahapan selanjutnya. Kemudian, yang kedua, negotiation stage. Pada tahap ini, seseorang akan mulai mengalami frustasi. Seringkali dikatakan dikarenakan peralihan dari honeymoon stage yang penuh kebahagiaan berganti dengan negotiation stage, yakni kesulitan mulai menyerang secara bertubi-tubi. Nah, beberapa contohnya adalah terkendala dengan jalan pulang atau kebingungan memilih menu saat di restoran menjadi yang paling sering dialami. Perubahan situasi berbanding terbalik ini kerap membuat orang putus asa dan ingin kembali ke negara asalnya. Fase transisi ini biasa dibarengi dengan kondisi kesehatan dan mengalami penurunan. Nah, adapun yang ketiga, adjustment stage. Setelah melewati kurang lebih setengah tahun, seseorang akan memasuki tahap penyesuaian, yakni sudah lebih bisa memahami kondisi lingkungan hidupnya. Di fase ini, umumnya individu mulai mencoba berbaur kembali dengan masyarakat, hingga mempelajarinya dengan hal-hal yang baru berkaitan dengan budaya negara tersebut. Nah, salah satu cara adaptasi yang umum dilakukan adalah membangun relasi dengan warga setempat. Selain itu, orang tersebut mampu menangani jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang keempat adalah adaptation stage, yaitu tahap adaptasi menjadi tahapan terakhir yang akan seorang alami ketika masih berada di daerah asing. Pada fase ini, individu telah sepenuhnya merasa nyaman dengan segala yang terjadi di daerah baru tersebut. Hal ini dilatar belakangi oleh keberhasilan seseorang dalam pembiasaan akan keadaan baru dengan membuat pola sesuai dengan kehidupannya dan kepribadiannya. Dan sekalipun Anda tidak akan kembali merasakan euforia yang sama seperti saat honeymoon stage, Anda akan merasa lebih bahagia dan betah menetap di lingkungan baru tersebut. Nah, yang kelima adalah re-entry shock, yaitu setelah bermukim di daerah yang baru dalam jangka waktu yang panjang, di mana sudah terbiasa dengan segala macam situasi dan kondisinya. Nah, ketika pulang ke daerah asal, seseorang akan lebih cepat menyadari bahwa keadaan sudah berbeda dan tidak lagi sama ketika dirinya pergi merantau. Individu akan merasa keluarga, teman atau kerabatnya sudah berkembang tanpa dirinya di sana. Perasaan sedih akan meliputi ketika harus beradaptasi kembali dengan segala kebauran yang di lingkungan lama. Nah, cara mengatasi gegar budaya. Gegar budaya adalah hal yang wajar dan tidak sebaiknya membebani pikiran kita. Nah, kendati begitu, para calon expatriat dan turis ada baiknya melakukan persiapan sebagai upaya meminimalkan dampak dari kultur shock. Namun, apabila sudah tahu bahkan masih terjadi, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu seperti yang pertama itu mempelajari daerah tujuan atau cari tahu dalam mengenai seluk-beluk negara tersebut. Terus itu, hal ini tidak terbatas pada pengetahuan umum saja. Sesekali coba mencari fakta yang unik terkait negara tersebut. Nah, atau anjuran mengenai perilaku yang tidak disenangi penduduk tersebut. Nah, adapun yang kedua, menghafal lokasi-lokasi penting ketika sampai di daerah tersebut. Biasakan untuk memahami lingkungan sekitar rumah ataupun yang terdekat. Hafalkan lokasi tempat-tempat yang ingin
Anda sering akan temui, yaitu seperti atau yang Anda butuhkan, seperti polisi, rumah sakit, hotel, supermarket, ataupun bangunan-bangunan yang lainnya. Dan ada pun yang ketiga, tidak membandingkan daerah, kebiasaan membandingkan segala sesuatu di daerah yang baru ataupun yang di daerah asal. Karena hal ini sangat menyulitkan untuk terus bergerak maju. Perantau akan terus teringat dengan kampung halaman dan merasa berat untuk menjalani kehidupan yang di perantauan yang baru. Nah, adapun yang keempat, menjalin relasi di daerah baru di tempat tinggal yang baru. Perantau sebaiknya menjalani relasi dengan masyarakat setempat, sering sosialisasi, bisa juga menjadi salah satu bertahan hidup untuk di lingkungan yang baru. Namun, waspada tetap menjadi kunci keselamatan bagi diri sendiri. Nah, yang kelima, berpikir terbuka, tetap memiliki pola pikir yang baik dan terpercaya, menjadikan cara paling efektif dalam menghadapi shock kultur dengan menjadi pribadi yang adaptif. Perubahan identitas etnik atau suatu telaah kepustakaan. Menurut identitas etnik, menurut Hun, kata identitas adalah inti dari, yaitu posisi umum dalam masyarakat. Nah, sedangkan etnik adalah sebuah himpunan manusia, subkelompok manusia yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, bahkan peran atau fungsi tertentu. Jadi, identitas etnik adalah individu-individu yang mempunyai banyak identitas yang berkaitan dengan peranan khusus. Nah, salah satu identitas ini berhubungan dengan latar belakang etnik mereka yang dianggap sebagai inti diri mereka. Nah, adapun pendekatan perubahan identitas etnik. Ada dua pendekatan terhadap perubahan identitas etnik. Yang pertama, yaitu pendekatan objektif, yaitu psikologi sosial atau struktural. Asumsi dari dasar ilmu alam, ada keteraturan dalam realitas juga dalam perilaku manusia, mencari hukum umum dengan menjelaskan variabel mana yang menyebabkan dan berkorelasi dengan variabel lainnya. Pendekatan ini cenderung etnosentrik. Kaum objektivitas mengklaim bahwa tanda-tanda budaya seperti ras secara dekat berhubungan, kalaupun tak terpisahkan dengan etnik. Nah, yang kedua adalah pendekatan subjektif, fenomenologi. Kaum subjektif memandang bahwa identitas etnik mengemukakan lewat tanda-tanda budaya. Mereka menekankan diri dan juga perasaan identitas yang berkaitan dengan kelompok dan pengakuannya oleh orang-orang lain. Identitas etnik sebagai dinamik, cair di situasional. Nah, adapun model-model perubahan identitas etnik. Ada 3 model perubahan identitas etnik, yaitu yang pertama, model akulturasi. Dewan Peneliti Ilmu Sosial 1930-an bahwa akulturasi merujuk kepada fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dengan berkesinambungan, di mana perubahan pada budaya asli salah satu atau 2 kelompok. Nah, yang kedua, model asimilasi. Melalui proses ini akan merujuk kepada sejauh mana suatu kelompok semula khas telah kehilangan identitas subjektifnya dan telah terserap keadaan struktur sosial suatu kelompok lain. Nah, yang ketiga, model pluralisme.
yaitu merujuk pada pemeliharaan lembaga-lembaga budaya secara terpisah oleh kelompok-kelompok budaya yang berkelainan dalam suatu etnisitas politik. Kritik atas asimilasi, pendekatan deterministik ini telah dikritik sebagai simplistik karena proses perubahan identitas etnik pada kelompok-kelompok etnik sebenarnya sirkuler, interaksional, dan dinamik, melibatkan konflik-konflik dalam kelompok etnisnya. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.